Kita mulai. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 4. Hari ini kita belajar yang pertama, jenis-jenis usaha masyarakat, lalu kita akan mempelajari keragaman sosial masyarakat. Dalam pembelajaran 3, sebelumnya kemarin disebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian. Bagaimana dengan jenis usaha lain? Kita akan pelajarinya hari ini. Jenis usaha masyarakat di Indonesia. Yang pertama, perindustrian. Perindustrian ini adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Contohnya ini, industri mebel. Ini adalah contoh usaha perindustrian. Lalu ada pabrik motor. Dan ada konveksi. Yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Misalnya nih di pasar, lalu di supermarket, dan masih ada banyak tempat lainnya. Kalau di lingkungan kalian apa? Pasar. Selain pasar? Minimarket. Lalu apa lagi? Toko. Toko ya, lalu. Indomaret. Dan untuk yang toko yang kecil itu namanya apa kalau di sekitar kalian? Warung. Iya, warung. Itu ya. Dan yang ketiga ada jasa. Jasa ini segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain. Orang lain ini adalah konsumen ya. Meskipun tidak menghasilkan barang, seperti misalnya industri konveksi, menghasilkan pakaian, usaha jasa ini memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan masih banyak lainnya. Nih, ada dokter, ada guru, ada juga tukang pemangkas rambut, itu juga menjual jasa. Setelah kamu membaca kegiatan pada teks, ditemukanlah pengertian dari dan ciri-ciri pada setiap jenis usaha. Lalu buatlah peta pikiran seperti contoh yang Bu Guru berikan, yang Bu Guru tampilkan ini. Yang pertama itu yang di tengah ada judulnya, Jenis Usaha Masyarakat Indonesia. Lalu perindustrian, kalian mencari tahu pengertiannya, kemudian ciri-cirinya itu apa saja. Perdagangan, pengertian, dan ciri-cirinya. Lalu ada jasa, pengertian, dan ciri-cirinya. Kita mulai dari kelompoknya Mbak Karisa. Silakan untuk yang perindustrian. Bisa disampaikan hasil diskusinya? Pengertian perindustrian. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi dengan cara mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi suatu barang baru yang memiliki nilai penggunanya lebih tinggi. Ciri-ciri perindustrian yaitu 1. Memiliki bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi. 2. Memiliki pekerja. 3. Memiliki mesin. 4. Memiliki modal. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang untuk yang perdagangan, siapa yang mau jawab? Kelompok Saya, siapa ini? Bu. Oke, Mbak Septi, silakan.
perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli dalam perdagangan dan ada perpindahan hak milik perdagangan barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa adanya perdagangan. Setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produk produksinya kepada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Iya, terima kasih Mbak Septi. Nah, untuk yang jasa siapa yang mau membacakan hasilnya? Saya, Bu. Boleh. Pengertian jasa merupakan satu kegiatan ekonomi dengan menyediakan pelayanan kepada konsumen atau pembeli di mana pelayanan yang diberikan bukan berupa barang. Ciri-ciri jasa. 1. Tidak berwujud, tidak berupa barang, namun memenuhi kebutuhan konsumen atau pembeli. 2. Tidak menyebabkan peralihan kepemilikan. 3. Dapat digunakan satu kali. Terima kasih Mbak Naila. Demikian ya untuk masing-masing ciri-ciri dari perindustrian, perdagangan, maupun jasa. Jadi berbeda ya, tidak semuanya sama. Tugas berikutnya, lakukan diskusi bersama teman kelompokmu, lalu tulislah jenis usaha keluarga teman sekelasmu, ataupun lingkungan yang ada di sekitarmu boleh, dan bentuklah sebuah tabel seperti contoh yang Bu Lilis berikan ini, yang Bu Lilis tampilkan. Misalnya Aziz, jenis usaha yang ada di sekitarnya adalah berupa jasa, yaitu dokter. Manfaatnya apa? Nah, sebagai pelayanan kesehatan, gitu ya. Selanjutnya, bersama seluruh temanmu yang di kelas, hitunglah jumlah jenis usaha yang sudah diidentifikasi tadi. Setelah kalian menuliskan beberapa usaha yang ada di satu kelas atau boleh di sekitar rumah kalian, nah kalian mengidentifikasilah jasa ada berapa banyak, lalu yang industri ada berapa banyak di sekitar kalian, kemudian yang peternakan, pertanian, perdagangan, perkebunan, dan lain sebagainya. Tergantung berapa jenis usaha yang ada di sekitar kalian. Pembelajarannya sudah berakhir. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ada? Sudah paham? Sudah. Oke. Baiklah. Akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Mbak Ratna, boleh pimpin doanya? Teman-teman, sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai.